Baiklah teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, saya Sudah Indah direkam Amalia, belum, dah? nomor absen 8, ingin mempresentasikan tentang layanan dasar bimbingan konseling. Topik yang saya ambil memberikan pengarahan kepada siswa mengenai kesalahan sebagai hal penting sebagai proses pembelajaran. Kelas yang diambil kelas 3, satuan pendidikannya sekolah dasar, alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Kompetensinya 001.0 yaitu memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kontribusi pada pembelajaran yang efektif di sekolah dan sepanjang masa hidup. Tujuannya 001.03 menjustifisikan kesalahan sebagai hal penting dalam proses pembelajaran. Tingkatan KI, garis besar, siswa belajar menerapkan keterampilan berpikir kritis setelah melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu strategi. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pertama, kita menanyakan kepada siswa apakah menurut mereka tentang pelajaran yang kita ajarkan tadi mereka merasa terbebani atau tidak. Terus mereka merasa terbebani atau tidak ketika melakukan pekerjaan yang besar. Terus kita lihat seberapa besar pekerjaannya dan lihat langkah-langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikannya. Terus melakukan tindak lanjut dengan menanyakan apa yang terjadi ketika kesalahan itu dibuat dan membantu anak-anak untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat melalui dukungan positif, serta memberitahu mereka bagaimana setiap orang belajar dengan memecahkan pelajaran menjadi langkah-langkah kecil. Selanjutnya, peran orang tua. Peran orang tua dan sekolah yaitu dengan mengadakan pertemuan tiap tahun ajaran baru. Hal tersebut bertujuan untuk memberitahu kebiasaan sehari-hari pada orang tua mereka supaya dapat memaksimal pendidikan karakternya. Selain itu juga orang tua dan guru dapat bertukar informasi, baik ide ataupun hal yang lain dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan karakter demi tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan bersama. Selanjutnya, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan karakter juga dibutuhkan. Oleh sebab itu, perlunya pemahaman bagi setiap masyarakat dalam dunia pendidikan tentang pendidikan karakter tersebut, supaya sewajarnya masyarakat ikut andil dengan pendidikan karakter. Sebab bukan hanya orang tua dan pihak sekolah saja yang menjadi teladan, akan tetapi masyarakat juga ikut menjadi teladan yang baik untuk pendidikan karakter anak. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan yang dilakukan manusia dalam proses pembelajaran. Evaluasi merupakan proses untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektivitas pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Fungsi utama mengapa guru melakukan evaluasi adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melakukan intervensi informasi sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan tersebut. Atau dengan kata lain, evaluasi pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan instrumen pembelajaran dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur tertentu untuk melakukan interpretasi dalam menarik sebuah kesimpulan. Artinya, bahwa evaluasi adalah suatu bagian penting dalam proses pembelajaran. Jika seorang guru lupa pengertian, tujuan, dan manfaat evaluasi, maka mereka sering menjadikan siswa sebagai kambing hitam. Sering juga kita mendengar bahwa guru itu kadang mengeluh, waduh, saya sudah bersungguh-sungguh mengajar di kelas itu, tapi kenapa hasilnya kurang memuaskan. Ada juga yang mengatakan, anak ini padahal udah dijelaskan beberapa kali, tapi tidak mengerti apa yang dijelaskan. Nah, kedua ucapan tersebut adalah sebuah justifikasi bahwa kesalahan utama proses pembelajaran di semuanya dilimpahkan kepada siswa.
tanpa mereka mau sedikit pun untuk mengetahui introspeksi secara internal ke dalam diri. Ketidakbijaksanaan ini menyebabkan seorang guru sering melakukan kesalahan dalam proses evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu ketepatan dalam menentukan model dan jenis tolak ukur, yang kedua keahlian dalam membuat soal, dan yang terakhir terampil dalam melakukan penilaian. Baiklah, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, saya Fitria Ulfa DNS nomor absen 6 ingin bertanya. Tolong buka bagian evaluasi. Sudah, Anda? Sudah. Kaget enggak keluar tadi. Pada bagian evaluasi, mengapa pada layanan dasar yang Anda jelaskan, guru itu perlu memberikan evaluasi? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudari Fitri. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi? Yang pertama, kita harus tahu dulu fungsi utama guru melakukan evaluasi itu untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melakukan intervensi informasi sistematik dan menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, evaluasi pembelajaran itu diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan seorang guru agar mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang dengan menggunakan instrumen pembelajaran dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu untuk melakukan intervensi menarik dengan kesimpulan. Maksud tolak ukur ini kita tuh mengetahui siswa itu sudah mengerti dengan atau tidaknya dengan mengukur dengan tes atau non tes, bisa berupa wawancara, kuesioner, skala, sisiometri, dan observasi. Apakah saudari Fitri sudah mengerti? Ya, mengerti. Baiklah, presentasi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.